Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala udwana illa 'alal zalimin wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kita dipertemukan kembali oleh Allah di majelis kita mempelajari tentang akhlak dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Mudah-mudahan pelajaran kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengisi awal waktu hari ini untuk belajar, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan pastinya akan bermanfaat dalam kehidupan kita di dunia wal akhirah. Amin. Salam dan salam tetap kita sampaikan kepada baginda Nabi, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, terus generasi penerus mereka, minal ulama ila amilin wal musannifin al mukhlisin wal awliya wa syuhada wa salihin. Dan kita istiqamah di jalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, terakhir kemarin masih seputar tentang keutamaan bekerja dan etika dalam bekerja, ya, bahwa dunia dijadikan oleh Allah sebagai daru tasabbuk, ya, tempat untuk mencari sebab untuk mendapatkan akibat, gitu ya. Ada hukum sebab akibat yang ada di dunia ini, atau yang dikenal dengan bahasa agamanya sebagai sunnatullah, gitu ya. Sunnatullah yang berlaku di dunia ini. Semua orang kalau mau kenyang, ya sunnatullahnya menghendaki kita harus makan, ya. Kalau mau pandai, sunnatullahnya menghendaki kita harus belajar, dan seterusnya, ya. Kalau kita ingin mendapatkan uang, ya sunnatullahnya menghendaki kita harus bekerja. Nah, kemarin terakhir bahwa bekerja itu bukan aib atau bukan kesalahan jika niatnya benar. Makanya di sini inna tijarah, terakhir kemarin, ya, inna tijarah, sungguh perdagangan atau bisnis atau yang lain itu bukan untuk bisnis itu sendiri, gitu ya. Tapi tujuannya ini bal lil istighna ya nas, supaya kita supaya kita bisa mandiri, tidak merepoti orang lain, ya. Istighna anin nas itu supaya kita tidak membutuhkan orang, bisa mandiri, ya, tidak merepotkan orang. Kemudian wa igna il ailah, ini juga sama, menjadikan keluarga kita cukup. Tujuan bisnis atau bekerja secara umum, ya. Terus wa ifadatil fadli alal ikhwan. Kalau ada lebihnya, nah hasil lebihnya itu akan meluber kepada saudara-saudara kita yang lain, tidak hanya di lingkup keluarga. Tapi kalau bekerja itu tujuannya untuk hanya murni mendapatkan uang dan menumpuk-numpuk uang dan bangga-banggaan, nah itu yang tercela, ya. Alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhladah. Orang yang numpuk-numpuk, ya, jama'a malan, dan menghitung-hitung, ya, untuk mengumpulkan uangnya terus menghitung-hitung. Yahsabu, dia mengira bahwa dengan uang semuanya beres. Yahsabu anna malahu akhladah, uang itu yang akan menjadikan dia kekal. Padahal enggak. Nah, makanya etikanya harus menggabungkan 4 hal ini dalam bekerja. Yang pertama, kerjaan itu harus sah atau benar, ya. Tidak dibenarkan bekerja di tempat yang salah atau mengandung dosa, apalagi. Harus sah secara hukum, fikih,
boleh dilaksanakan, dilakukan. Kemudian al-adlu, ada unsur keadilan di situ, tidak boleh menzalimi satu dengan yang lain. Ya. Kemudian ada unsur ihsan. Ihsan itu kebaikan. Jadi dalam Islam itu tidak murni 100% transaksi utuh gitu ya. Karena di situ ada unsur kebaikannya. Bisa jadi si pembeli mendapatkan lebih dari yang seharusnya. Atau juga sama, si penjual kadang mendapatkan lebih dari yang seharusnya. Tidak saklek. Kalau pegawai bisa jadi ada bonus-bonus tertentu dari gaji pokoknya misalnya. Itu babnya ihsan. Ya. Ihsan ya. Kemudian yang keempat adalah asyafaqah 'ala din, harus ramah agama pekerjaan itu ya. Nah, penjelasan dari rincian masing-masing empat itu yang pertama di sini sah ya, karena seputar jual beli. Nah, ini yang kemarin yang disebutkan tentang bagaimana jual beli itu sah dan dibolehkan. Ini fisihah ya, secara sah bagaimana. Nah, kemudian yang kedua kemarin al-ma'qud alaihi, rukun sah itu adalah seputar pertama penjualnya atau yang berakad ya, penjual dan pembeli yang berkaitan dengan orangnya. Itu dilihat. Kemudian dari sisi barangnya al-ma'qud alaihi. Nah, itu harus yang boleh dijual belikan. Kalau yang tidak boleh dijual belikan seperti anjing. Kemarin tentang kucing ya, itu saya cek. Untuk tentang kucing itu saya cek ikhtilaf ulama ya. Termasuk masalah khilafiyah, sebagian menganggap boleh, sebagian tidak. Ya. Yang menganggap tidak boleh berarti saklek dengan hadisnya dianggap sahih. Tapi yang sebagian menganggap boleh, maka hadisnya dianggap tidak sahih atau lemah ya. Memang redaksi hadisnya itu naha an bai'il kalbi wasinnaur gitu ya. Rasulullah melarang tentang menjual anjing dan sinnaur itu kucing. Nah, tapi penjelasannya ada setelah saya lihat itu bahwa sinnaur itu yang memang tidak ada manfaatnya. Tapi kalau misalnya kucing itu sudah terlatih, sudah jinak, ya, itu ada yang membolehkan. Ya, ada yang membolehkan. Gitu ya. Jadi masalah khilafiyah ya, maka sebagian boleh, sebagian tidak. Ya monggo dengan yang suka kucing, pilih yang mana pendapatnya ya. Lebih nyaman yang mana. Nah solusinya kemarin yang saya sampaikan kalau menganggap tidak boleh dijual ya tidak menjual kucingnya tapi menjual perangkatnya ya, kandang, pakan dan sebagainya. Tapi yang dibolehkan ya boleh, apalagi kucingnya yang bagus ya. Nah, kalau yang tidak boleh dijual itu yang liar atau yang ya karena banyaknya itu ya. Kenapa harus dijual mudah didapat gitu ya. Tapi yang memang populasinya yang sedikit ya, nah itu masih boleh. Masalah khilafiyah ya. Kemudian itu rukun yang kedua ya, tentang barang yang jual. Kemudian yang ketiga tentang akadnya, redaksi, iya saya jual, oh iya saya beli. Nah itu yang dalam mazhab Syafi'i masih diperhatikan bab itu ya. Tapi dengan pindahnya barang itu sudah dianggap akad lafadznya itu sudah selesai, sudah gugur ya. Kalau bab akad nikah ya harus ada lafadznya. Tapi dalam perjualbelian nah, itu sebagian tidak perlu. Ya. Apalagi jual beli yang remeh itu tidak perlu. Tapi kalau yang besar, nah itu bisa jadi masih ada ijab dan qabulnya ini. Ya.
Kemudian nah di sini makanya al-lafzu ya wa huwal ijab wal qabul fa in taqaddama al qabul lil ijab lam yasih. Sampai diurutkan begitu ya. Jika qabulnya yang didulukan daripada ijabnya, si penjual belum ngomong saya jual, terus si pembeli sudah bilang iya saya beli ini ya gitu. Itu dianggap tidak sah pada salah satu riwayat dalam madzhab Syafi'i dan wa yasih fil ukhra. Nah, sebagian riwayat yang lain boleh. Sawa'un kana bil lafzil madhi, baik ucapannya itu dengan kalimat lampau atau dengan kalimat pertanyaan ya. Nah, tapi kemudian menurut Imam Ahmad ya di sini ya ini lebih kepada fikih. Bai'ul bil mu'atoh, ada penjual belian al mu'atoh. Mu'atoh itu pada hal-hal remeh ya. Nah, misalnya beli apa yang murah ya, beli garam, hal-hal remeh begitu. Jadi yang murah ya. Nah, itu sah tanpa adanya ijab qabul itu. Tapi kalau yang barangnya besar, nah itu mungkin untuk memastikan bahwa kepemilikannya sudah pindah, nah itu butuh ijab wal qabul ya. Rumah, misalnya mobil, itu oh iya saya beli. Dan seterusnya. Waqala al-qadhi Abu Ya'la, la yasih dzalika illa fil asya'i yasirah ya. Tidak sah tanpa ijab qabul itu kecuali pada hal yang murah, yang remeh ya. Wa hadza aslahul aqwal. Ini pendapat yang paling baik. Ani antakun al-mu'attah fil asya'al muhaqqarah dunan nafisah. Baik mu'attah itu diam saja tanpa ucapan, tiba-tiba barangnya dipindah gitu. Pokoknya ya sudah kasih uang, ini kasih barang. Nah itu boleh tapi pada hal-hal yang remeh, bukan yang berharga. Lijaroyanil adat, karena kebiasaan orang sudah begitu. Contohnya dengan saat beli bensin di pom itu kan, kayaknya kan enggak ada omongan gitu ya, langsung aja kan. Berapa? 20.000 misalnya kan. Kasih uangnya. Enggak ada, saya beli, saya jual. Nah, tapi kan sudah masyhur, sudah orang enggak ada unsur kecurangan dan sebagainya ya. Nah, sudah biasa orang begitu ya sudah. Dijaroyanil adat ya, karena adatnya sudah berlaku seperti itu. Wa yang bagi mintari kilwarai an la yatrukul ijab wal qabul. Nah, dari sisi bab wara itu kehati-hatian. Dari sisi bab kehati-hatian, hendaknya dia tidak meninggalkan adanya ijab qabul tadi supaya keluar dari syubhat khilafiyah gitu ya. Menurut penulis ini babnya kehati-hatian. Waqad syaddadallahu fi amri riba. Allah telah keras sekali memperingatkan tentang masalah riba. Fayan bagi an yuhadzir minal wuqu'i fi. Hendaknya sangat hati-hati untuk terjerumus ke dalam riba itu. Riba ada dua tentunya ya. Ribal fadli dan riba nasi'ah. Kalau ribal fadli itu dari sisi lebih banyak ya. Pinjam tapi dikembalikan lebih banyak. Kalau riba nasi'ah itu dari sisi waktu, jeda waktunya ya, temponya nambah. Kalau nambah baru ditambahi jumlahnya. Ya, fayam bagi an ya'rif dzalika wa ma yajri fihi riba, dan apa saja yang masuk riba itu harus tahu. Wa yahtaju aidan ya'rif syurutas salam. Nah, juga perlu mengetahui rincian macam-macam jual beli termasuk jual beli salam ya. Apa jual beli salam itu? Jual beli salam itu barangnya belum ada. Ya. Kalau zaman dulu ya mungkin sekarang bisa dikiaskan online ya, jual beli online. Kalau zaman dulu yang ada penjual pembeli harga. Barangnya belum datang. Tapi syaratnya salam itu barang ini harus sudah tersifati dengan baik. Nah, kalau zaman dulu nggak ada visualnya, ya diceritakan bahwa barangnya ini, bentuknya ini, jenisnya ini, beratnya ini, misalnya begitu ya. Nah, kalau sekarang bahasa ininya biasanya deskripsi barang ya.
Bisa ada fotonya, ada ceritanya, manfaatnya, dan seterusnya, testimoninya misalnya. Itu untuk memberikan gambaran kepada si pembeli bahwa barangnya itu yang ingin dijual. Nah, begitu barangnya yang nyampe itu misalnya berbeda, terus belum ada kesepakatan sebelumnya, itu pembeli boleh mengembalikan. Tapi jika kemudian yang ditampilkan atau deskripsinya itu apa, terus kemudian sebelum dikirim itu ada komunikasi, misalnya, oh nggak ada barangnya, yang ada ini, gimana, mau apa enggak? Nah itu boleh, itu bai'un salam ya. Yang bai'un salam itu yang tidak ada barangnya, belum datang. Nah, terus ada lagi namanya misalnya murabah, bai'ul istisna. Bai'ul istisna. Kalau istisna itu lebih kepada pesan. Kalau bai'un salam itu barangnya ada tapi tidak di tempat. Tapi kalau istisna itu barangnya belum jadi. Misalnya beli lemari tapi belum dibuat lemarinya. Beli rumah, rumahnya belum jadi. Kan banyak itu. Yang ada hanya rumah contoh aja kan. Atau misalnya di brosur itu rumah. Tapi rumahnya belum dibangunkan sama pengembangnya. Itu namanya istisna ya. Jadi masih pesan. Pesan lemari, pesan kursi, ya, pesan rumah. Nah, itu juga sama jika misalnya nanti jadinya itu sesuai dengan deskripsi sebelumnya, itu sah. Tapi kalau tidak, yang pembeli boleh komplain. Kemudian bisa tawar-menawar lagi jika misalnya kualitasnya lebih buruk ya dari yang seharusnya. Nah, itu bai'ul istisna. Kemudian wal ijarah, bab sewa menyewa. Ini juga perlu diperhatikan tata caranya. Al mudharabah bagi hasil ya. Wasyarikah, bab tentang bersyarikat atau koperasi ya. Fa'inal makasib la tanfaku an hadhil uqudil madhkurah. Bahwa banyak pekerjaan itu memang tidak bisa lepas dari akad-akad seperti tadi itu ya. Nah, tapi secara umum babnya muamalah itu halal sampai ada dalil yang melarang ya. Beda dengan ibadah. Kalau ibadah itu aslinya haram sampai ada dalil yang membolehkan. Jadi tidak boleh ibadah sembarangan kecuali ada dalil yang menyuruh kita beribadah. Nah, kita baru beribadah. Ya. Ibadah tidak bisa dikarang sendiri ya. Harus ada tuntunannya dari Allah dan Rasulnya. Tapi kalau muamalah, manusia bebas, silahkan, boleh. Selama tidak menabrak nilai-nilai rambu-rambu yang telah Allah gariskan. Makanya sekarang berkembang muamalah ini, apalagi jual beli ya, itu berkembang dengan berbagai macam akad. Yang perlu dicek adalah alur atau caranya. Ada unsur zalim apa enggak? Ada unsur curang apa enggak? Ada unsur menipu dan seterusnya ya. Nah, kalau tidak ada, secara umum boleh. Faslun fil adli. Sekarang babnya keadilan. Adil dalam hal bisnis atau akad atau pekerja ya. Wajitina bidzulmi, menjauhi kezaliman. Dari 4 tadi ya. Fil muamalah. Yang kedua babnya al-adlu ya. Harus adil dalam bekerja. Menjauhi kezaliman fil muamalah, dalam muamalah. Wa na'ni bidzulmi ma yatadarrar bihil ghair. Az-zulm, kata-kata zalim itu ya memang membahayakan orang lain atau menzalimi orang itu kan meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Apalagi kita sekarang berada di bulan 4 haram ya, 4 bulan haram. Ini 4 bulan mulia ya. Memang satu terpisah ya, bulan Rajab, yang 3 itu urut dari bulan Dzulqa'dah, sekarang akhir Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah dan Muharram. Nah, 3 urut itu diantaranya hikmahnya dalam Ibnu Katsir itu disampaikan memang untuk menjamin keselamatan jamaah haji diantaranya. Ya.
Dzulqa'dah itu orang Arab itu sudah, orang-orang Mekah waktu itu sudah berhenti ya, istirahat dari perang, dari apa semua, fokus untuk menjadi panitia haji. Dzulhijjahnya haji, Muharramnya untuk mereka kembali pulang ke tanah air masing-masing. Zaman itu ya, karena perjalanannya lama, pakai darat dan seterusnya. Nah, tapi menghormati bulan haram ini itu sudah ada sebelum Islam ya, di orang-orang Mekah itu, sampai kemudian di Islam dipertahankan sampai sekarang. Di antara larangannya, fala tadlimu fihinna anfusakum, tidak boleh menzalimi diri kalian atau kita sendiri ya. Nah, zalim ini, az-zulmu ada 3 ya. Zulmul abdi li rabbih. Seorang hamba, ada kezaliman antara seorang hamba dengan Allah. Yang paling tinggi itu kezalimannya syirik ya. Karena menempatkan ibadah tidak pada tempatnya. Inna syirka la zulmun azim. Sungguh syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Kemudian dalam ayat yang lain misalnya, ala la'natullah yang ala zalimin. Laknat Allah akan ditimpakan kepada orang-orang zalim. Kemudian zalim yang kedua, kezaliman yang kedua antara dia dengan orang lain. Nah, ini babnya di sini maksudnya, muamalah ini ya. Zalimi orang. Nah, dan yang ketiga adalah orang menzalimi diri sendiri. Gitu ya, menzalimi diri sendiri. Dan ketiganya sebenarnya masuk kepada menzalimi diri sendiri. Karena Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Tapi mereka, manusia itu menzalimi diri mereka sendiri. Yang bahayanya akan ditimpa sendiri ya, dirasakan sendiri. Nah, apa di antara bentuk kezaliman dalam muamalah, dalam khususnya jual beli tentunya ya. Yang pertama, babnya monopoli. Al-ihtikar ini ya, menguasai barang, disimpan atau ditimbun, setelah barangnya langka dijual jadi naik harganya kan. Nah, itu ihtikar namanya ya, merusak harga pasar ya dengan monopoli. Manhiyun anhu lima fihi min gola isiri, karena menjadikan harganya mahal, seperti kasus minyak goreng kemarin ya. Saya nggak tahu lah kasus apa namanya, rinciannya seperti apa, tiba-tiba mahal gitu kan. Kalau ada unsur ihtikar ini, ihtikar itu monopoli ya. Wa tadyiqil aqwat 'alan nas, karena dengan menyimpan atau menimbun itu menjadikan bahan pokok itu hilang atau sedikit ya, tadyiqil sempit. Ya qayu itu. Harusnya ada jadi nggak ada. Nggak wajar ya. Atau juga misalnya apa istilahnya dalam fikihnya apa lupa saya. Menyekat barang ya, mencegat supply utama sebelum sampai di pasar Indo itu dicegat di tengah jalan. Dikulak di tengah jalan sehingga apa namanya, barang itu ya nggak wajar, pokoknya begitu barang nyampe nggak wajar, harganya nggak wajar, kemudian sampai ke pembeli juga nggak wajar, itu yang dipertanyakan. Wasifatuhu, ya, jadi rinciannya saya kira sudah paham tentang monopoli tadi ya. Yastakfir ya, min ibtia'il ghulat fil ghala. Jadi banyak belanja, kemudian setelah itu ditunggu, ya tarobas itu menunggu. Di lapangan sudah nggak ada barangnya, sudah menipis, ya pasti namanya hukum ekonomi, jika barangnya nggak ada naik harganya. Ziyadatil as'ar itu harganya naik. Fa'amma idza dakhalat lahu ghullah min dai'atihi wa habasaha falaysa muhtakiran. Kadzalika in kana syira, ini rinciannya tentang apa namanya, ihtikar tadi ya. Jadi yang pertama, larangannya supaya tidak menzalimi orang, tidak boleh ihtikar.
Kemudian yang kedua, ma yahusu dararuhu. Ada bahaya yang tertimpa khusus kepada perorangan. Ya. Misalnya, kalau tadi kan nimbun kan bahayakan banyak orang. Ini membahayakan pembeli tertentu. Contoh ya, misalnya melebih-lebihkan sifat atau keutamaan barang itu. Wah ini bagus, ini nggak ada lagi sisa yang lain misalnya. Dilebih-lebihkan itu kan bahaya ya. Orang jadi tertarik gara-gara sifat berlebihan yang disampaikan si penjual. Awalnya nggak mau beli, jadi mau beli. Padahal kualitasnya misalnya biasa, tapi dia lebih-lebihkan ya, kualitasnya. Dan seterusnya. Atau membahayakan kepada penjual secara khusus juga, kepada pembeli secara khusus, yaktum ba'da uyubihi, menyembunyikan sebagian aibnya. Barangnya normal, tapi ada aibnya, ada cacatnya, tapi disembunyikan biar orang nggak tahu. Nah, itu membahayakan apa? Fayadurru bidzalikal mushtari, membahayakan pembeli ya. Faqala Nabi SAW, man ghasyana falaysa minna. Karena siapa yang ghasyana, mencurangi kami, maka dia bukan golongan kami, kata Rasulullah SAW. Tapi kalau misalnya penjualnya nggak tahu kondisi barangnya, ya namanya misalnya terlalu banyak barang di tokonya, itu belum dicek misalnya, ada kadang begitu ya. Misalnya sisi bab expirednya. Nah itu kalau di supermarket rata-rata sudah dicek ya. Tapi di toko-toko biasa di rumahan itu kadang nggak dicek itu. Maka pembeli juga perlu ngecek tentang expirednya itu misalnya. Nah, itu penting ya karena supaya tidak membahayakan salah satu pihak dari yang akan. Nah, lalu wa'lam annal ghishya haramun fil buyu'. Bahwa ghish, curang itu haram ya dalam jual beli. Wa fi sinaat, termasuk dalam hal produksi. Kecurangan juga tidak boleh, mengurangi kualitas misalnya dan seterusnya ya. Wa qad su'ila Imam Ahmad pernah ditanya, raf'ith thawbi hatta la yubayyin. Faqala la yajuz liman yabi'uhu an yukhfi. Cacatnya pakaian ya, sampai tidak jelas ya, tidak diperjelas, tidak boleh. Artinya pokoknya dengan harus jelas disampaikan. Nah, kemudian setelah disampaikan apa adanya oleh si penjual, ya tergantung si pembeli. Ya milih, kalau mau silahkan, kalau enggak ya sudah. Misalnya kadang yang dijual lebih murah itu biasanya karena memang ada cacatnya, sengaja si penjual dipisah, boleh kalau begitu. Ini yang bagus harganya sekian, misalnya yang ada cacatnya dijual tapi harganya sekian. Nah itu pembeli silahkan milih, kalau mau silahkan itu diambil. Misalnya beli buah ya, yang segar-segar masih baru itu sekian harganya. Tapi kalau sudah disendirikan ya, nggak dicampur. Kalau dicampur ya nggak boleh. Dipisah, yang sudah layu-layu itu, nah itu disendirikan. Kalau mau ini harganya sekian, boleh silahkan. Gitu ya. Yang bagi litajir an yuhaqqiq al-wazn. Seorang pedagang itu perlu memastikan timbangannya. Jangan sampai masuk ke ancaman Allah sebagai mutaffifin ya. Mengurangi timbangan. Wala yatakhallas min hadha hatta yurajjih idza a'ta. Penjual itu tidak akan selamat dari bab ini, bab timbangan ini, kecuali dia kalau pas menjual dia timbangannya dilebihkan. Akan lebih aman ya kalau si penjual ini saat menjual barangnya itu lebih lah, dan rata-rata insya Allah
penjual yang ada itu biasanya meskipun dia belum ngerti ya, pasti dia tambahkan. Lebih berat barangnya daripada timbelnya itu. Saat timbang ya. Biasanya begitu. Ada sih yang curang ada. Tapi rata-rata orang penjual itu, beli telur, beli apa begitu. Rata-rata timbelnya pasti lebih ringan. Dikit ya. Jadi ya seperti itu untuk supaya terhindar dari bab mutafif ya. Wayungkis idza akhadha. Untuk lebih amannya saat kita yang membeli ya, kita boleh mengurangi. Enggak apa-apa wes segitu aja gitu kan. Nah, itu babnya kan saling enak kalau begitu. Si penjual kadang udah ini bawa aja. Si pembelinya udah enggak apa-apa, ini aja cukup gitu. Jadi saling tidak mau menerima. Artinya si pembeli juga tidak mau mendolimi penjual karena jangan-jangan nanti nggak dapat laba. Nah, si penjualnya juga tidak mau mendolimi pembelinya dengan berusaha menambahi yang lebih banyak dari yang seharusnya. Akhirnya saling nggak enak di akad itu kan. Nggak apa-apa. Nah, wa mata khalatul alaf at-ta'am turaban tsumma kalahu fa huwa mutaffif. Sebabnya mencampur ya, mencampur alaf itu makanan ternak ya. Atau makanan yang biasa yang tidak hanya ternak untuk orang juga dicampur dengan ada unsur tanahnya atau kerikilnya. Nah, itu dia mutafif ya. Timbangannya pas, tapi dicampur dengan yang lain. Mungkin ya kalau kedelai ya. Mungkin contohnya di kedelai lebih ya. Kedelai itu kan namanya dari sawah. Itu kadang ada unsur tanah, bukan bongkahan, kalau bongkahan besar ya. Tanah sawah kayak kerikil begitu ikut di situ ya, ikut di dalam karung itu kan, beli itu. Nah kadang itu ada yang sengaja dicampur tanah sekian gram atau sekian kilo dicampur, padahal nggak harus begitu. Kalau normal saja, memang sudah dikupas kulitnya, tapi ikut 1-2 tanah kayak kerikil begitu masuk dan ikut kejual, itu bukan mutafif, bukan orang yang mencurangi timbangannya. Tapi kalau sengaja ya sudah. Apalagi misalnya sengaja kualitas baik dan buruk dicampur, dijual dengan kualitas baik, ini tidak boleh. Termasuk mutafif meskipun timbangannya pas. Wa kadzalikal qasab idza khalat ta'adman. Qasab itu tukang daging ya. Kalau dia jual daging dicampur tulang, nah itu tidak boleh ya, kecuali memang dia beli tulang, beli yang kan beda harganya, daging murni dengan daging yang dengan daging yang nempel di tulang itu, harganya beda. Atau misalnya beli jeroan, memang jeroan saja itu mungkin harganya juga beda, dan seterusnya ya. Kemudian waqat naha anin najas. Wahwa an yazid fi sil'ah man la yuridu syira'ah. Menipu pembeli dengan melebih-lebihkan barang ya, padahal dia nggak ingin beli gitu. Itu namanya an-najas ya. Cuma pura-pura saja. Apalagi misalnya penjualnya yang cerita, oh ini tadi ditawar orang sekian, padahal nggak ada orang nawar. Dan sebagainya ya, bab-bab seperti itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga ini kayak kalau tidak salah tadi ya, babnya ihsan. Ihsan itu ada unsur kebaikannya, jadi tidak murni transaksional 100% dalam Islam itu ya. Ihsan dalam muamalah ini, faqad amarallahu bil adli wal ihsan. Allah telah menyuruh untuk berlaku adil dan baik itu dalam semua urusan.
Termasuk ihsan itu adalah al-musamahah fil bai'. Saling toleransi dalam jual beli. Tadi ya, penjual ingin melebihkan lebih banyak, tapi pembelinya yang nggak mau. Udah segini aja cukup, nanti kamu nggak dapat untung dan seterusnya ya. Itu babnya ihsan itu. Ya. Wa an la yubbinuhu fir ribhi. Tidak curang dalam bab keuntungan. Penjual itu ya secara hukum mungkin boleh mengambil karena inallah wa halallahu al-bai'a wa harrama riba ya. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dijual berapa saja secara umum boleh. Tapi kita perlu lihat di pasar seperti apa gitu kan. Ya kalaupun menjual paling mahal orang nggak mau beli di situ kan. Gitu. Maka dilihat yubinuhu fir ribhi ini ya. Bima la yataghaban fil adat. Ya. Dijual dengan paling tinggi harganya misalnya. Tapi melihat pasar seperti apa. Rata-rata dijual seperti apa. Tidak boleh merusak harga pasar juga. Yang lain jual apa namanya? Apa misalnya nasi goreng misalnya 10.000. Kemudian begitu kemarin itu apa minyak goreng naik, itu hampir rata-rata naik semua kan? Itu hampir seragam naiknya 12.000 misalnya nasi goreng itu. Itu kalau rata begitu dengan yang sebayanya itu tidak apa-apa. Bagus. Li'anal bai' liribhi ya, lakin yura'i fihi takrib. Nah, ini takribnya. Memang jual beli itu untuk dapat untung memang iya betul, tapi perlu diperhatikan at-taqrib, pendekatan ya. Pendekatan benar. Fa inna badlal mushtari ziyadatan 'ala ribhil mu'tad li shiddati raghbatihi wa hajatihi fa yanbaghi an yamtani al-ba'i min qabuli dzalik fa inna dzalika min al-ihsan. Jika seorang pembeli ya ziyada 'ala ribhi badlal mushtari ziyadatan 'ala ribhi bil mu'tad. Ya. Jadi justru pembelinya ya ingin menambahkan keuntungan dari yang biasa karena memang dia sangat ingin barang itu dan butuh barang itu. Nah, si penjual sebaiknya mencegah, tidak menerima itu. Itu babnya ihsan. Jadi tidak serta-merta sudah sini mana gitu kan. Itu babnya ihsan ya. Jadi dijual 10.000 tapi pembelinya pengen nambahi di 12.000 misalnya ya. Itu sebaiknya penjual menurut penulis ini menolak. Ya, itu babnya ihsan. Kalau dari sisi sah ya sah sebenarnya. Kalau mau boleh pembelinya mau kok nambahi keuntungan kepada si penjual. Ya. Cara sahnya sah, tapi nggak ihsan. Ya, tidak ihsan karena sudah disampaikan 10 tuh ditambah 12.000. Wa min dzalika annahu idza arada istifa'i tsaman awidain fayahsun taratan bil musamahah. Ya, jika misalnya dalam transaksi itu ini nanti dikiaskan kepada pekerjaan lain ya, kepegawaian, persewaan, itu babnya sama. Ini karena contohnya jual beli ya lebih banyak berbicara tentang jual beli. Ihsan itu tidak hanya dalam jual beli tapi kepegawaian juga sama. Kemudian persewaan, utang piutang itu juga sama. Nah, jika seseorang misalnya ingin menyempurnakan harga yang dicantumkan atau membayar utang, maka fayahsun baik untuk al-musamahah ya. Musamahah itu saling toleransi. Nah, kemudian
juga bisa jadi dengan bihatil ba'di, dengan menggugurkan sebagian haknya. Itu boleh. Itu babnya ihsan. Nah, misalnya ya, kalau dipatok sejak awal, nah itu riba nggak boleh ya. Misalnya utang ya, utang 10.000, dikembalikan 10.000, sah, ya kan? Kemudian utang 10.000 dikembalikan 10.000, ya sudah ya, ini saya terima uangnya 10.000. Terus sama si yang pemilik uang dikembalikan sebagian. Itu babnya ihsan ya. Kamu tadi kan utang 10.000, sudah saya terima ya 10. Ini kamu tak kasih 2.000. Udah bawa aja gitu. Itu babnya ihsan. Itu boleh ya. Asalkan tidak ada perjanjian sebelumnya, nah itu boleh. Tapi kalau sejak awal sudah dijanjikan, nah itu nanti masuk ke riba nanti. Ya. Karena si pemilik uang misalnya melihat orangnya kesusahan untuk membayar hutangnya saja sulit dan lama misalnya, setelah dapat dibayar 10.000, dikembalikan lagi 2.000 atau 5.000, atau bahkan dikasihkan, udah nggak usah, ambil saja gitu. Misalnya begitu. Itu babnya ihsan. Nah, transaksi begitu itu dalam Islam memang tidak murni transaksional ekonomi murni ya, ada unsur musamahah, toleransi. Wataratan bil indor, bisa jadi dengan cara mengulur temponya. Si pemilik uang itu udah bawa aja dulu gitu biasanya kan, gampang itu gitu kan. Itu babnya ihsan ya, karena melihat kondisi orangnya kesulitan, pakai aja dulu yang lain misalnya ya. Wataratan bil indor, dengan mengulur waktunya. Wataratan bit tasahul, dan bisa jadi dengan tasahul ya, memudah-mudahkan. Wataratan fi jaudatin naqdi, juga bisa jadi dengan cara jaudatin naqdi ya. An-naqd itu mengkritik atau memperbaiki ya. Mengkritik dengan baik, memberi masukan ya, memberi masukan dengan baik. Sebaiknya gini aja gitu misalnya. Wa minal ihsan ya, termasuk ihsan itu an yuqil man yastaqiluhu fa innahu la yastaqil illa mutadarrir bil bai'i wal hadits tashhad bi fadli hadhihi al umuri madhkura wa ma li sahibiha minal ajri was thawab. Ihsan ini bukan tanpa ada balasan ya, tapi ada pahalanya. Jadi meskipun dia sedang membantu memberi utang saudaranya, karena tadi dia mengulur temponya, memudahkan saudaranya untuk bayar, tidak merepotkan ya. Itu ada pahalanya di situ. Meskipun unsurnya transaksi, tapi ada pahala yang didapat karena memudahkan saudaranya. Ya. Itu babnya yang ihsan ya. Terakhir, yang ramah agama, ya, yang ramah agama ini fi syafaqatit tajir ala dini fi ma yakhusuhu wa ya'ummu akhiratah. Ramah agama untuk kepentingan dirinya si pelaku ya, transaksi itu, dan kemudian bisa mencakup keumuman akhiratnya, ramah untuk kepentingan akhiratnya. Maka layan bagi litajir an yashghaluhu ma'asyahu an ma'adi. Tidak sebaiknya bagi seorang pebisnis itu, dia sibuk dengan kehidupan bisnisnya saja, lupa akhiratnya. Itu nggak ramah berarti kan, nggak ramah agama. An ma'adi ya, sibuk dengan ma'ash itu kerja, ma'ad itu ke tempat kembali akhirat. Bal yura'i dinah, hendaknya dia memperhatikan agamanya. Wa inna ma tatimmu syafaqatuhu ala dini bi mura'ati sittati asya. Nah, ramah agama itu dengan 6 hal di bawah ini. Pertama, niatnya baik dalam bisnis. Husnun niyah fit tijarah.
Walianwi, apa niatnya? Untuk menghindarkan diri dari meminta-minta. Maka dia harus kerja atau bisnis ya. Jadi nggak perlu minta-minta, kan orang itu nggak ada harganya kalau minta-minta. Nah itu istighfaf. Istighfaf itu menjaga diri dari soal minta-minta. Waqafut tama anin nas, ya, menghindarkan diri dari tamak kepada orang. Tamak kepada orang maksudnya ya tadi meminta, mengharap, selalu mengharap belas kasihan orang. Gitu ya. Waqafut tama anin nas, nggak mandiri ya. Wal qiyam bikifayatil ayal. Kerja itu, bisnis itu tujuannya adalah untuk apa? Mencukupi keluarga. Ya. Kifayah itu cukup, ayal itu keluarga. Liyakuna dzalika bidzalika min jumlatil mujahidin. Kalau niatnya seperti itu, orang bisnis juga termasuk mujahid. Jihad ya, dalam bab bisnis. Kan jihad pintunya banyak. Tertinggi memang perang di jalan Allah. Tapi pintunya banyak. Di antaranya kerja juga jihad. Ya. Belajar juga jihad. Ya. Wal yanwi an-nush halil muslimin. Berniat untuk memberi nasihat kepada umat Islam. Ya. Itu pertama ya. Husnun niyah fit tijarah. Niatnya baik dalam bisnis. Yang kedua, yaksid al-qiyama fi sina'atihi au tijaratihi bi fardin min furudil kifayat. Nah, menuju atau bertujuan produksinya atau bisnisnya itu pada sesuatu yang fardu kifayah. Artinya memang orang butuh dengan barang yang dia jual, orang butuh dengan barang yang dia produksi. Itu kan fardu kifayah. Ya. Makanan pokok. Itu jual makanan pokok itu fardu kifayah. Karena kalau nggak ada orang yang jual makanan pokok, terus orang kelaparan, itu dosa semua. Nah, itu di negara juga begitu. Kalau negara tidak mampu mencukupi makanan pokok ini, kebutuhan ini ya, nah itu fardu kifayah. Memang tugas negara untuk bagaimana caranya makanan pokok tersedia bagi rakyatnya dan bisa dibeli oleh rakyatnya. Dalam bab jual beli biasa, sekupnya juga sama. Kalau di daerah itu tidak ada yang jual beras misalnya, kalau makanan pokoknya beras, semuanya dosa itu di situ. Karena orang nggak bisa makan dan bisa mati ya. Min furudil kifayat ya. Fa inna sina'ah wa tijarah, produksi dan perdagangan ini jika ditinggalkan, kehidupan akan berhenti. Ya, ya kayak kasus kemarin COVID itu kan, Masya Allah itu kan. Berhenti total itu kan. Jadi lalu lalang orang dibatasi, langsung anjlok semua kan. Kesulitan untuk bisa makan dan minum. Ya. Nah, jika produksi dan bisnis itu dibatasi atau bahkan ditinggalkan, itu batola itu batil ya. Batola itu berhenti atau selesai. Batolal ma'as, kehidupan akan berhenti. Illa anna minas sina'ah ma huwa muhim. Karena produksi itu memang ada yang penting, ada yang biasa, nggak terlalu penting. Itu perlu yang diperhatikan. Wa minha ma yastaghni anhu likaunihi muta'alliqan bizina aw talabit tana'um. Tapi ada produksi yang sangat urgen harus ada tiap hari. Tapi ada produksi yang berkaitan dengan hanya babnya hiasan saja untuk apa namanya hiasan, tidak mempengaruhi kebutuhan pokok orang. Nah, itu skalanya lebih jauh kepentingannya ya, sisi pentingnya lebih jauh. Maka hendaknya seseorang itu bekerja yastagil bisina'ah muhimmah, memproduksi sesuatu yang memang dibutuhkan banyak orang. Penting dari sisi pokok ya. Liyakuna fi qiyamihi biha kafiyan 'anil muslimina muhimman ya. Karena di samping dia bekerja, dia ada unsur apa pahalanya karena mencukupi kebutuhan umat Islam secara khusus dan seluruh rakyat secara umum, masyarakat secara umum.
gitu ya. Itu ada unsur pahalanya jika dia babnya niatnya ya untuk dia produksi untuk niatnya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya umat Islam misalnya, atau kebutuhan pokoknya masyarakat yang ada ya. Nah, kemudian hendaknya menjauhi produksi tentang asyaghah. Syaghah itu sesuatu yang membentuk ya. Ya seperti pernah disinggung kemarin ya. Sesuatu yang membentuk karena menghindari hal yang sampai tadi ya mematungkan ya, memfisikkan begitu. Meskipun secara umum boleh gitu kalau tidak ada unsur untuk sampai menjadi sebuah patung tertentu dan disembah itu enggak ya. Apa misalnya jual hiasan yang berbentuk ya atau membuat hiasan yang berbentuk. Ya boleh saja misalnya kayu dirubah jadi apa? Jadi kursi ya, kayu utuh itu dipahat jadi kursi ya boleh kalau begitu. Atau kayu utuh dipahat jadi apa? Itu jadi hiasan yang masih dibolehkan ya, ornamen apa begitu, pohon atau apa gitu boleh. Tapi karena di situ rawan gitu ya, maka hendaknya penulis ini liyajtanib untuk menjauhi produksi yang dalam bab berbentuk ini. Wan nakas itu memahat. Watasyidil binyan untuk membangun bangunan biljasi semacam kapur itu ya, atau hiasan pojok rumah atas itu ya, atap ya, hiasan atap, ukiran atap itu namanya aljas, kapur apa namanya itu. Wa jami' ma yaskharifu bihi, dan semua perhiasan fa innahu makruh saja, tidak sampai haram. Karena lebih kepada kebutuhan tambahan saja. Orang yang dananya lebih ya dia akan belanja yang sifatnya tambahan-tambahan seperti itu. Bukan kebutuhan pokok. Makanya dalam usul fikih itu ada namanya ad-daruriyat ya, kebutuhan darurat penting. Ad-daruriyatul khamsu ya. Itu menjaga agama, menjaga harta, menjaga jiwa. Itu babnya darurat, harus 5 itu sepakat semua ya. Menjaga. Kemudian grid yang bawahnya itu namanya ad-daruriyatul khamsu, sama grid bawahnya itu al-hajiyat. Yang di atas daruriyat itu daruriyat 5 ya, menjaga agama, menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga akal, sama menjaga nasab. Sudah tadi nasab. 5 ini ya. Itu semua yang mencederai 5 ini dalam Islam haram hukumnya. Kemudian grid bawahnya namanya al-hajiyat, kebutuhan pokok, itu hajiat. Ya, sandang, papan, pangan itu, tapi yang tidak berlebihan ya, itu hajiat, butuh. Yang grid bawahnya lagi, yang tidak terlalu penting, itu namanya tahsiniyat. Tahsiniyat ya, seperti hiasan-hiasan begini. Hiasan rumah, hiasan mobil, hiasan apa. Kalau mobilnya kebutuhan, tapi hiasannya ya gitu misalnya kan. Motornya kebutuhan, tapi dihiasi apa begitu sampai ya, itu babnya tambahan. Tahsinian. Wa minal ma'asi ya. Nah, termasuk maksiat ya. Jadi profesi tertentu ini di sini contohnya penjahit ya. Kalau penjahit menjahit sutra untuk orang laki ya itu maksiat namanya gitu ya. Sutra kan boleh hanya untuk perempuan. Nah, ini juga katanya makruh menjadi seorang jazar itu jagal ya. Jagal daging itu ya. Loh kenapa kok makruh? Kalau nggak ada orang yang jual kan juga apa namanya fardu kifayah ini kan. Orang butuh daging. Karena alasannya katanya makruh itu li'annahu yujib qasawatal qalbi. Karena kerjanya keras, ya, kayak sadis begitu kan. Dia akan menjadikan hatinya keras.
Atau hajaman tukang bekam ya. Tukang bekam katanya makruh di sini ya. Wa yukrah. Aukan nasan, tukang sapu dianggap makruh karena sering bersentuhan dengan najis. Ya caranya loh gimana kalau dia memang kerjanya cleaning service ya sulit menghindari najis. Ya caranya dia harus bawa seragam untuk sholat ya. Saat mau sholat ya dia mandi ganti pakaian. Gitu. Harus tahu diri dan menjaga diri sendiri. Karena memang coba misalnya nggak ada sama sekali yang mau kerja cleaning service, ya terhambat begitu ya, kantor terhambat, semua terhambat. Ini jasa cleaning service tidak apa namanya, tapi di sini dianggap makruh ya, karena memang mubasyaratin najasah, kanasin tukang sapu karena dia sering bersentuhan dengan najis. Wa fi ma'nahu, dan yang serupa dengan itu juga adibag, orang yang menyamak kulit ya di pabrik kulit itu ya, membersihkan kulit ini juga sama karena dia dianggap makruh karena banyak bersentuhan dengan najis gitu ya, dibak ini ya. Wala yajuz akhdal ujrah an ta'limil Quran, tidak boleh mengambil upah dari mengajarkan kepada Al-Quran, mengajar Al-Quran, ibadah ya, dan fardu kifayah. Ini babnya lebih kehati-hatian. Karena memang betul ngajar ngaji itu bukan pekerjaan, dia babnya ihsan. Loh, kalau dikasih imbalan itu lebih kepada ganti waktu saja, gitu ya. Atau ganti bensin, atau ganti pulsa dan sebagainya. Itu lebih ke situ sebenarnya. Termasuk misalnya ada kadang flyer itu kan apa namanya pendaftaran adzan ke Timur Tengah gitu kan. Itu ini babnya ibadah ya. Apakah adzan itu lebih kepada ibadah mahdoh gitu kan? Kalau ibadah mahdoh nggak perlu dikasih imbalan. Orang sholat kan nggak perlu imbalan. Kalau jamaah dikasih imbalan, gitu kan. Tapi lebih kepada mengganti waktu karena jauh dengan keluarga, karena jauh tempatnya, ganti bensinnya itu lebih pas. Ya. Atau ganti itu lebih pas, bukan gaji. Kalau mau gaji ya kerja, atau kemudian jualan, gitu kan. Jelas ada keuntungannya. Gitu. Ini taklim Al-Quran ya, la yajuz, menurut penulis tidak boleh ngambil upah dari mengajarkan Al-Quran dalam hal ibadah, termasuk dalam hal fardu kifayah. Nah, ini mungkin sampai sini dulu. Yang ketiga kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Oh, ada bagian chat ini. Bertanya tentang bagaimana yang sengaja tidak mau bayar utang. Nah, itu tidak boleh, dosa, Bu. Karena padahal dia orang kaya. Iya, kadang begitu. Saat dia ngambil utang, itu enak gitu. Saat mau bayar itu kadang berat. Memang begitu godaannya. Nah, dia hutang itu kan bukan haknya dia. Itu uangnya orang gitu kan. Dia wajib mengembalikan. Maka sejak awal sebaiknya kita tanamkan kepada anak-anak itu, anak kita, saudara kita, keluarga kita itu, kalau memang masih bisa berusaha sendiri, ya udahlah nggak usah utang, nggak perlu utang ya. Usaha maksimal dulu sendiri, karena kalau sudah jadi kebiasaan itu kadang sulit menghindari jadinya kan. Dikit-dikit utang padahal dia punya, gitu kan. Maaf Ustadz, seperti yang menghutangkan Ustadz, itu apa perlu mengingatkan? Karena kalau diingatkan nanti dia itu marah. Saya beberapa kali orang katanya pinjam, tapi ya itu sampai ini sekarang ada yang 5 tahun. Saya sudah percaya. Aduh, itu kasihan. Katanya, iya, gimana? Kami sebagai orang yang menghutangkan perlu memberitahu enggak kamu punya utang loh gitu. Atau gimana? Ya, maaf, jadi
Jadi perlu ya, kadang kita itu lebih memudah-mudahkan di awal saat akad, gitu ya. Makanya perlu, kenapa di dalam Quran itu dicatat ya, ada pencatatan. Itu makanya sejak awal dipastikan. Sebentar, kamu mau hutang ya. Apa kebutuhanmu ini misalnya. Terus kira-kira bisa bayar kapan. Jadi sejak awal kita tanting gitu istilahnya ya. Nanti setelah jatuh tempo, kita boleh menagih, itu boleh. Itu hak kita kok. Nah, kecuali kita memang sudah lama menggugurkan hak, kan boleh juga ya. Kalau kita mempertahankan hak kita, menagih itu boleh. Sekali ditagih nggak bisa, ya sudah kasih jatuh tempo lagi. 2 kali ditagih nggak mau, nggak bisa lagi. Kita lihat kondisinya. Nah, tapi kalau memang dia punya sebenarnya, tapi nggak mau bayar, nah itu boleh kita tagih paksa. Setelah sekian kali ya, ditagih paksa itu bukan, ya memang kita ngambil hak kita kok. Hifdzul mal ya, menjaga harta itu bagian, bukan hajiat, itu masuk daruriyat, masuk bab darurat. Menjaga harta kita ya, hak kita itu. Orang kalau misalnya kerampokan rumahnya, terus dia lawan rampok itu sampai meninggal, itu meninggal syahid itu kan. Gitu kan. Karena dia mempertahankan harta dia. Gitu. Sulit. Oh, iya. Nah, itu sama dengan hutang ini. Tapi kecuali kalau dia mengikhlaskan, itu beda lagi. Itu lebih banyak lagi pahalanya. Tapi terpaksa ikhlas Ustadz daripada rame-rame gitu. Tapi Iya. Memang bab ini kadang ya begitu ya. Dalam prakteknya kadang ya, karena sejak awal kadang nggak jelas, sudah bawa aja ini gitu kan. Sejak awal nggak jelas akadnya. Kenapa misalnya kalau kita mau hutang di bank itu ribet kan, banyak syaratnya, jaminan macam-macam ya, untuk memastikan nanti kembali uangnya. Kalau perorangan kadang nggak ada begitu. Nggak ada begitu. Nah, baik Ustadz. Kalau yang berkaitan dengan akad itu Ustadz, ya maaf mungkin sudah dijelaskan. Seperti sekarang ini dengan penjualan digital ini kan, gimana itu? Apa perlu ada surat misalnya saya beli kamu apa begitu, atau bagaimana Ustadz? Ya makanya bab jual beli itu kan, bab ucapan jual dan beli itu babnya khilafiyah, sebagian harus, sebagian tidak ya. Nah, untuk bab digital itu, orang kalau sudah ngeklik itu sudah setuju kan biasanya. Sudah diklik itu sudah setuju. Itu dianggap sudah ijab kabulnya ada, meskipun nggak terucap ya. Nah, meskipun ada, kadang ngeklik itu nggak sengaja kan ada, makanya perlu iya kan. Orang ngeklik itu nggak sengaja. Nah, itu perlu dipastikan. Ternyata dibatalkan, bisa kan, dibatalkan bisa. Gitu. Makanya muamalah ya secara umum itu boleh sampai ada unsur curang atau unsur menzolimi. Nah itu boleh ya. Dia harus segera check out dari situ. Kalau selama ini yang berjalan masih normal, haknya dapat, kewajiban dia melayani yang beli juga bisa dipertanggungjawabkan, ya jalan, tidak apa-apa. Gitu ya. Matur nuwun Ustaz. Saya kira cukup, ini sudah lewat waktunya. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ngapunten semua. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.